Allahumma salli ala ya Rabbi salli wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wa usalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para asatiz, yang mudah-mudahan ulama-ulama kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Muara Sungkai, Bapak DPR Kabupaten Lampung Utara, Bapak Kepala Desa Karangsakti, beserta para tokoh, para pejabat yang lainnya. Di sini ada Bapak Babinmas, ada Bapak Kapolsek, ya, beserta para jajarannya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, terkhusus tokoh resettlement yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan panjang umur, karena beliau-beliau inilah pejuang-pejuang di kampung kita, beliau-beliau inilah pejuang-pejuang di desa kita. Tanda syukur kepada Allah tidak melupakan jasa orang tua kita. Mudah-mudahan setiap perjuangan para tokoh kita mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tak lupa jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi menjelang siang kita kali ini bersama-sama berkumpul bermuajahah dalam rangka harlah hari ulang tahun desa kita, yaitu desa Karangsakti, desa Karangmulia, desa Karangrejo II, desa Karangsari, yang mudah-mudahan desa ini, 4 desa ini Allah jadikan 4 desa yang baldatun thayyibatun wa raufun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita bersama-sama mendapatkan syafaatnya kelak yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua di pagi menjelang siang kali ini. Kita bersama bisa bertatap muka bermuajahah. Semua dalam pertemuan kita kali ini sudah Allah tuliskan sebelum Mumui lahir, sebelum Bapak DPR lahir, sebelum Bapak Camat lahir, sebelum Abah Haji Nanang lahir, sebelum Abah Haji Zakaria lahir. Semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Bapak Haji Zakaria datang di desa ini, mulai dari Bapak Haji Nanang datang di kampung ini, beliau buka satu tempat, ini semua sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan setiap pertemuan kita, setiap perjumpaan kita menjadi saksi kelak yaumil kiamah bisa berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf, yang di belakang kelihatan apa enggak nih? Insyaallah. Jadi mohon maaf Pak Haji Zakaria. Ya, siga nama ya orang Bandung ya teh. Pun Bapak lagi di Tasik Pak Zakaria. Orang tua Mumui dari Tasik ini ya Bapak Mumui hadir. Spesial khusus untuk ulang tahun kampung desa Karang Mulia, Karang Sakti, Karangrejo 2. Ya, dan Karangsari. Alhamdulillah Bapak boleh berdiri dulu Pak. Ya sah, langsung Pak. Sebetulnya beliau tadi malam ikut Mumui. Karena tadi malam kesini Masya Allah perjalanan yang begitu luar biasa. Kata beliau, kalau memang saya tidak ada janji dan tidak ada ikatan batin dengan Pak Haji Zakaria, Pak Haji Nanang, gak mungkin datang ke sini. Alhamdulillah, yang datang bukan cuma sekedar anaknya, tapi orang tuanya juga datang. Mumui ibunya mana? Ibunya di rumah. Alhamdulillah ibu Mumui perempuan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampura Pak Haji Zakaria, hapunten Pak Haji Nanang, pilih Mumui kurang sopan. Yo loba sesepuh Mumui diceramahan dari budak leutik. Ya. Makanya Mumui sering minta maaf di awal. Kenapa? Karena Mumui sering menghadapi para sesepuh. Menurut adat istiadat, menurut tata krama, orang tua lah yang memberi nasihat kepada anak-anaknya, bukan anaknya yang memberikan nasihat kepada orang tuanya. Ini yang ceramah anak-anaknya, dihadapinnya para orang tua semua. Tapi mudah-mudahan sedikit Mumui sampaikan ini jadi hikmah dan motivasi dan semangat untuk khusus di 4 desa ini. Ya, yang intinya tadi beliau ngasih masukan ke Mumui. Mumui, di 4 desa ini banyak macamnya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi secara khilafiyah, secara syariat berbeda-beda pengamalannya, berbeda-beda pemahamannya. Ada Muhammadiyah, ada Persis, ada NU. Ada NU, ada Persis, ada Muhammadiyah. Yang paling penting adalah Muhammadiyah Persis NU. NU Persis Muhammadiyah. Dah begitu aja udah enak. Jangan susah-susah. Sebab di 4 desa ini yang memilikinya bukan orang Muhammadiyah. Yang memiliki 4 desa ini bukan orang NU. Yang memiliki 4 desa ini bukan orang Persis, bukan punya orang Jawa, bukan cuma orang Sunda, bukan cuma orang Palembang,
bukan cuma orang Padang, bukan cuma orang Medan, tapi yang punya kita bersama. Karena memang ini Allah berikan untuk kita semua, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu. Makanya faqala ulama mengatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi ini orang-orang yang beriman kepada Allah. Bukan cuma sekedar beriman kepada Allah, tapi mencintai, menjaga bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu 4 desa ini. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bukti semangatnya orang 4 desa ini, masyarakat 4 desa ini luar biasa. Ya, alhamdulillah tadi kata pembawa acara, Mumuy harus 2 jam. Ini kira-kira orang sini ini mampu sampai berapa jam biasa? Sampai duhur kuat? Sampai duhur kuat? Ya, berani bertanggung jawab kalau ini nasinya basi? Masya Allah ya. Umi kalau udah ngelihat makanan gak lama-lama ngisinya. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap Mumuy hadir dalam rangka pengajian, Mumuy mohon maaf baru kali ini menghadiri acara yaitu ulang tahun 4 desa, terutama ini di Kecamatan Muara Sungkai. Tetapi yang lebih luar biasanya, hari ini bukan cuma sekedar ulang tahun 4 desa, tapi kita bersyukur kepada Allah sekaligus ulang tahun para tokoh yang berjuang di 4 desa. Mudah-mudahan sehat panjang umur, amin. Ibu bapak, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah tidak melupakan perjuangan orang tua kita zaman dulu. Anak muda yang tidak melupakan proses perjuangan tokoh-tokoh kita zaman dulu, ya, sehingga kita bisa meneruskan perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh kita, perjuangan-perjuangan para orang tua kita, terutama di 4 desa, di Karangmulia, di Karangsakti, di Karangrejo 2, di Karangsari. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Maka Masya Allah, ayo buktikan tanda syukur kita kepada Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Al-ayah, wallahu alam bil muradih. Sebagai tanda nikmat bersyukur kepada Allah, kalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah, baik yang terkecil maupun sampai yang terbesar, insya Allah Allah akan tambahkan nikmat itu. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya masyarakat Karangmulia, masyarakat Karangrejo 2, masyarakat Karangsakti, dan masyarakat Karangsari tidak pandai bersyukuri nikmat Allah yang Allah sudah tentukan ini desa menjadi desa yang berkah, maka lihat azab Allah akan turun. Na'udzubillahimin. Imam Ghazali membagi beberapa hal tentang syukur. Ada syukur bil lisan, ada syukur bil qalbi, ada syukur bil badan. Syukur dengan lisan, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pak, Bu, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bibir kita basah, selalu menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebutkan zat-zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan zikirnya, dengan tasbihnya, kita ucapkan barang-barang alhamdulillahirabbil. Ayo, Mui pengen ngajakin 4 desa ini, masyarakat 4 desa Karangsari, Karangrejo, Karangmulyo, Karangsakti, kita barang-barang bertasbih supaya kampung kita ini dijaga oleh Allah, dijauhkan dari segala bala dan penyakit,
Sebab sekarang ini ada penyakit yang internasional ya Pak DPR, penyakit virus corona. Ya, hati-hati. Tapi jangan panik. Jangan panik tapi harus hati-hati. Bu, jangan panik. Tetap waktunya ngaji kita waktunya berjamaah kita berjamaah. Jangan ada alasan. Woi, kata pemerintah jangan ke masjid karena datangnya penyakit virus corona dari masjid. Iya, di daerah Kuwait, di negara Kuwait sana, sholat Jumatnya di rumah masing-masing. Buka di berita ada tuh. Bahkan hayya 'ala sholatnya diganti. Bukan hayya 'ala sholat, tapi mari sholat di rumah masing-masing. Tuh, Masya Allah. Beruntung di kampung kita masih dijaga oleh Allah. Ayo yang masih ada kesempatan untuk ke masjid datang kita bareng-bareng. Ya. Jadi jangan takut, Bu. 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 Jangan khawatir sama virus corona. Tapi lebih khawatir dengan virus tongore tonggo. Itu lebih bahaya. Tuh. Virus corona hanya diintai hanya 1-2 orang. Tapi kalau virus tongore tonggo bisa merusak satu desa. Adu domba fitnah di mana-mana menyebarkan keburukan. Mencari keburukan orang lain, menjelek-jelekan nama orang lain, memfitnah, menjatuhkan nama orang lain gara-gara apa? Mulut-mulutnya tetangga. Nauzubillahimin. Ada tetangga ibu-ibu yang begitu. Ya orang datang semua kok. Makanya sering bilang hati-hati ibu-ibu kalau kumpul-kumpul. Ini kadang-kadang ibu-ibu kalau udah kumpul-kumpul, seneng bener korek-korek kesalahan orang. Bu, mohon maaf. Boleh jadi putusnya silaturahmi persaudaraan di 4 desa ini sebab mulut kita yang selalu menjelek-jelekan desa tetangga. Betul? Betul? Apa tuh desa Karangmulia nggak ada apa-apanya? Hebat masih hebat ke desa Karangsakti. Ini yang merusak gara-gara lisan dan bibir kita bisa hancur persaudaraan desa kita yang tadinya sudah diperjuangkan tokoh-tokoh kita. Nauzubillahimin. Nauzubillahimin. Jadi Pak Camat, Pak Lurah, PDPR, yang bahaya bukan virus corona, yang bahaya virus apa? Nauzubillahimin. Nauzubillahimin. Ayo, daripada jadi virus tongore tonggo, lebih baik baca salawat, lebih baik baca tasbih bareng-bareng. Subhanallah. Wala ilah. Wallahu akbar. Wala haula illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kan indah ibu-ibu kumpul pengajian baca tasbih, baca zikir. Ya, Bu, mohon maaf ketika ibu-ibu kumpul-kumpul ngomongin orang lain. Ibu pulang dari sana jelas ibulah yang jadi pembahasan ibu-ibu yang lainnya. Mudah-mudahan masyarakat di desa, terutama di Kecamatan Muara Sungkai, semakin cerdas, semakin solehah ibu-ibunya, semakin soleh bapak-bapaknya, semakin pintar menggunakan media sosialnya. Ini zaman sekarang nih zamannya canggih Pak Haji Jakaria.
Mungkin Pak Haji Zakaria dulu nggak kenal yang namanya HP dulu. Pertama masuk di desa ini. Tapi sekarang Pak Haji ya, Pak Haji Nanang, Masya Allah. Mulai dari yang tua, yang nenek-nenek, sampai yang muda, sampai yang kecil. Udah kenal yang namanya HP. Lihatin tuh. Telinganya di mana, HP-nya di mana. Ada ibu-ibu yang kasih video, Masya Allah. Ya, Bu. Ibu-ibu tangannya begini, mulutnya sambil makan kacang. Kenapa Bu nggak dengerin? Tenang, saya dengerinnya di rekaman nanti. Datonya cuma hiasan doang. Dilihat HP-nya lowbat ya. Bu, ayo belajar dari tokoh-tokoh zaman dulu. Orang tua kita zaman dulu, begitu datang ke pengajian yang disiapin bukan HP. Ya, kalau sekarang kita di zaman kita sekarang datang ke pengajian yang disiapinnya kunci motor, HP, paket data. Ya enggak? Casan HP. Ya, paling yang masukin duit 2.000 buat sedekah. Ini salahnya di sini nih, giliran sedekahnya cuma 2.000. Masya Allah. Bu, orang tua zaman dulu begitu datang ke pengajian sudah menyiapkan hajat-hajatnya masing-masing. Ya Allah, hari ini saya mau datang ke pengajian. Saya berniat, ya Allah, saya punya hajat. Jadikan anak-anak saya soleh dan solehah. Itu hajatnya orang tua zaman dulu datang ke pengajian. Bukan cuman HP. Nah, yang penting kan bisa motonya Mumuy. Cekret udah upload. Alhamdulillah hari ini pengajian bersama Ustadz Mumuy. Ditanya ibu dapat oleh-oleh apa? Yang penting udah foto oleh-olehnya. Ya Allah. Bu, silahkan itu media sosial digunakan untuk dakwah, tapi gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu. Jangan buat nyebar jangan buat nyebar hoax. Di kampungmu udah ada yang kena gara-gara nyebar berita hoax virus corona. Kemarin kena tangkap dari Polda Provinsi Lampung. Ya Allah, itu masih tetangga desa, masih tetangga kampung kena. Ya hati-hati. Kalau buat dakwah boleh Bu, tapi kalau buat curhat-curhatan jangan. Ibu-ibu zaman sekarang ibu-ibu lebay, Pak DPR. Masalah sedikit upload status, masalah sedikit upload, dasar ibu-ibu galau. Mending kalau ibu-ibunya masih muda, kadang-kadang nenek-nenek galau. Dasar nenek-nenek lebay. Ya. Kita juga punya hak untuk dakwah di media sosial. Doakan ibu bapak, Pak DPR, Pak Camat, Pak Lurah, insyaallah tanggal 14 April Mumi mau berangkat lagi ke Indosiar. Insyaallah nanti ada audisi lagi di Indosiar 2020 ini di bulan puasa. Mumi, Ustazah Nabila, Ustazah Dina kembali berlomba. Seluruh negara Indonesia hadir di sana. Ya, dari Kalimantan, dari Papua, dari Palembang, dari Bengkulu, kita adakan lagi perlombaan. Tadinya mau ada aksi Asia karena ada virus corona, nggak jadi aksi Asia. Dari Asia masuk ke Indonesia, dari Thailand nggak bisa masuk, dari Brunei nggak bisa masuk, dari Malaysia nggak bisa masuk. Akhirnya kita adakan, ini Indosiar mengadakan aksi Best is the Best. Aksi para juara, yang juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 5 diperlombakan kembali. Tapi tujuanmu bukan niat untuk berlomba, tujuanmu untuk berdakwah. Walaupun cuma waktu 5 menit. Doakan supaya berkah bisa mewakili Lampung. Amin ya robbal. Jam berapa mau tayang? Nanti insya Allah di bulan puasa tanggal 1 tayang jam 2 malam. Kita sambil sahur, sambil siap-siap, sambil nonton TV, kita sambil dengerin dakwah-dakwah dari para ulama, dakwah-dakwah dari mereka untuk memberikan motivasi kita semuanya. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya.
Mumui bukannya kita sambil sahur baca Quran, ayo sempatkan. Karena Mumui tahu mungkin kebanyakan kita sahur, beres sahur langsung tidur. Setidaknya ya nonton-nonton TV, dengerin ceramah, walaupun nggak baca Quran. Ya Bu, ya Bu. Tuh, ayo gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ibu bapak, Bu sering sampaikan, hati-hati. Itu HP, itu media sosial, barangnya barang tumpul, tapi pengaruhnya tajam. Ibu kalau ngasih HP sama anak kecil, ya Bu, kenapa ketawa Bu? Nah iya, anak zaman sekarang usia 2 tahun, 3 tahun udah paham sama HP. Nggak dikasih HP, nangis. Dulu Mumi waktu masih kecil, ya pokoknya dulu lah ya. Nggak kenal yang namanya HP. Masya Allah. Sekarang anak-anak zaman sekarang, Masya Allah, kalau orang tuanya nggak pinter-pinter manage, nggak pinter-pinter ngatur sama anaknya, bisa rusak tuh anak. Makanya yang sering sampaikan, orang tua kalau TV dengan HP-nya rusak sama anaknya, marah orang tuanya, marah ibunya. Tapi ibu nggak pernah mikir selama ini HP dengan TV yang rusak anaknya. Benar? Paham? Paham? Ibu kalau ibu HP-nya rusak sama anaknya, marah apa enggak? Marah. Tapi ibu nggak pernah berpikir selama ini HP-nya merusak anak. Ibu. Ya Bu. Ya Bu. Ya, nauzubillahi min dzalik. Sayangnya banyak anak-anak yang rusak akalnya, yang rusak mentalnya, yang rusak akhlaknya. Kenapa? Gara-gara media sosial. Tayangan-tayangan di TV cuman bucin-bucin doang. Tahu nggak Pak Camat bucin? Budak-budak cinta. Ya. Masih kecil udah diajarin cinta-cintaan. Akhirnya ibaratkan pisang yang dikarbit, belum waktunya matang udah matang duluan. Karena apa dikarbit? Ibaratkan usia balik, belum masuk usia balik sudah terpaksa balik. Kenapa? Karena tayangan-tayangan di media sosial. Makanya Mumi sering sampaikan, Mumi nggak bisa nyalahin artis. Itulah dunia mereka yang pakaiannya sepotong, bajunya sepotong, rambutnya merah, antingnya segede ban Vespa. Mumi nggak bisa nyalahin artis, itu dunia mereka. Mumi 2015 masuk di dunia entertainment. Jam 2 malam itu Mumi masuk ke studio Indosiar. Begitu masuk, Masya Allah, ada perempuan tinggi, gede, pakai baju merah, bibirnya merah, rambutnya panjang. Katamu ini perempuan nih, jam 2 malam belum tidur nih. Pas dilihat mukanya nggak taunya artis Inul Daratista. Kata Mumi ini yang ngebor gunung berapi. Masya Allah. Itulah dunia mereka. Ya, kita jangan ikut-ikutan. Cuman sayang Pak Haji, sekarang ini tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Nauzubillahimin. Nauzubillahimin. Bu, ada ibu-ibu bilang, Muy, celana yang sepotong, baju yang sepotong, tuh tren zaman now. Kata anak zaman now itu tren. Kalau mau tren-trenan, tren zaman dulu, di zaman Nabi juga banyak. Lebih cantik mereka. Baju sepotong, celana sepotong. Masya Allah. Ya, yang tren itu yang bajunya rapi, yang pakaiannya nggak harus bagus, yang penting rapi. Bu, maka jangan nyalahin laki-laki kalau banyaknya maksiat. Jangan ngundang-undang permasalahan di depan ustadz. Ada ibu-ibu siap sore senam pagi, senam sore. Begitu senam sore pakaiannya Masya Allah. Ada tuh.
Ustadz tiap malam tahajud baca Quran, zikir nggak berhenti-berhenti. Habis pahalanya di depan ibu-ibu. Kenapa? Karena sore-sore senam pakai bajunya, baju yang ketat. Bener. Begitu dapat berita bahwasannya perempuan diperkosa 17 orang. Wah, Masya Allah. Sehingga banyak ibu-ibu yang marah. Dasar laki-laki buaya. Ya Allah, yang disalahin laki-laki padahal yang mancing-mancing perempuan. Kenapa boleh lebih fokus ke perempuan? Kampung kita, bahkan negara kita, ya, bahkan dalam satu penyampaian ulama, Anisa Wimanul Bilad, perempuan itu tiangnya negara. Baik dan buruknya negara itu ada pada perempuan. Kenapa dikatakan baik dan buruknya ada pada perempuan? Presiden lahir dari perut siapa? Perempuan. Kalau ibunya rusak, lahir presiden yang rusak. Gubernur lahir dari perut siapa? Perempuan. Kalau perempuannya rusak, ibunya rusak, melahirkan gubernur yang rusak. Iya. Bupati itu lahir dari perut siapa? Perempuan. Kalau ibunya rusak, melahirkan bupati yang di desa kita nih, siapa yang melahirkan Pak Lurah? Ya ibunya. Masa bapaknya? Ya keluar dari mana? Ya Pak Lurah. Pak Lurah nih ibunya orang Tanggamus sama kayak Mumuy. Mumuy bukan Prinsewu, mohon maaf. Mumuy lahir di Kabupaten Tanggamus. Beliau nih, Pak Lurah nih ibunya orang Tanggamus. Tetanggaan. Beda kecamatan sama Mumuy. Ya, cuman kebetulan beliau orang tuanya datang ke sini berumah tangga di sini. Aslinya ibunya orang Kalibening di daerah Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Doakan supaya sehat. Alhamdulillah ibunya beliau juga perempuan. Tuh, ya, Masya Allah. Nih, Pak Lurah yang hadir pada pagi ini lahir dari perut siapa? Perut ibu, betul? Betul. Maka kalau perempuan-perempuannya di desa 4 desa ini rusak Pak Haji, maka rusak juga di desa. Betul? Betul? Masya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu jadi ibu-ibu yang salehah. Amin. Ya Robbal. Amin ya Robbal. Alamin. Ini yang pertama. Ayo perbanyak syukur kepada Allah melalui lisan. Ya, ibu-ibu kumpul, banyakin tasbih kumpulnya. Pengajian bukan lapak obrolan orang lain. Pengajian bukan lapak menggibah, tapi pengajian tempat mencari ilmu. Pengajian untuk memahami syariat agama Islam. Bapak-bapak, ayo biasakan. Walaupun seminggu sekali, walaupun sebulan sekali, walaupun cuma sebentar habis sholat berjamaah, jangan lupa ikut baca istighfar. Jangan lupa ikut baca zikir sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi kampung kita, isi di desa kita ini, kemerdekaan desa kita ini, kesuksesan desa kita ini untuk semakin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakin Pak Haji Zakaria, Pak Haji Nanang, Pak Haji yang lainnya, tokoh-tokoh yang lainnya memperjuangkan 4 desa ini dengan berdoa kepada Allah, dengan baca istighfar kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan baca salawat kepada Rasulullah, sehingga ini kampung, ini 4 desa menjadi 4 desa yang berkah dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Ini yang pertama dengan lisan, yang kedua fil qalbi, dengan hati. Masya Allah, ayo bersyukur dengan hati. Insya Allah kita akan tentram, akan berkah. Walaupun keadaan perekonomian semakin surut, tapi tetap hati bahagia, hati yang lapang. Makanya ada satu hamba Allah yang bertanya, siapa mereka yang bahagia? Mereka insyirahul sudur, yang mereka hatinya lapang, yang mereka pikirannya tenang walaupun banyak masalah. Ya, orang yang bahagia itu bukan orang yang duitnya banyak. Orang yang bahagia itu orang yang bukan rumahnya luas, yang tanahnya di mana-mana, yang mobilnya banyak, yang istrinya cantik, yang anaknya cantik dan ganteng. Mereka yang soleh dan solehah, mereka yang berbahagia, yang hatinya lapang ketika menghadapi istri-istri yang cerewet, ketika menghadapi suami yang suami nggak pernah ngasih duit, menghadapi anaknya yang
yang kurang ajar, tapi hatinya selalu lapang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang kaya yang naik mobil, begitu naik mobil ngeliat di pinggir sawah ada petani yang lagi makan di tengah sawah, di gubuknya dengan istri dan anaknya. Kata orang kaya bilang, enak ya jadi petani. Petani itu nggak pikirin kreditan mobil, petani nggak pikirin kreditan bank, nggak pikirin kreditan rumah. Enak ya jadi petani. Maka kata petani juga bilang sama orang kaya tadi, enak ya jadi orang kaya, naik mobil kemana-mana, gak pernah kepanasan, gak kayak saya dengan istri saya hitam kepanasan, memang tadinya hitam. Masya Allah, kedua-duanya sawang sinawang, saling nyangka-menyangka, saling lihat memandang dan memandang, bahwasanya jadi dia kita enak, kata mereka jadi mereka, biar jadi kita enak. Padahal Masya Allah, kedua-duanya mereka tidak bahagia. Lalu siapa yang bahagia? Yang mereka yang hatinya lapang. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya naik mobil. Kenapa? Nikmat terbesar bukan cuma sekedar naik mobil, tapi nikmat terbesar adalah hembusan napas, nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Amin ya Rabbal. Begitu pula kata petani tadi yang di sawah. Alhamdulillah ya Allah, walaupun kami cuma makan di gubuk sawah, di tengah sawah, tapi kami makan nikmat, walaupun cuma sambal korek, walaupun cuma makan sama ikan asin, tapi napas. Dan saat ini kita diberikan hidup oleh Allah adalah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Jadi udah Bu, Pak, jangan selalu menyangka urusan dunia ngelihatnya ke atas. Enak ya jadi mumui terkenal, walaupun kecil juga enak digendong-gendong. Kan gitu. Ya Allah, kalau mumui seandainya nggak bersyukur, mu juga bilang enak ya jadi DPR, enak ya jadi Pak Lurah, enak ya jadi Pak Babin, enak ya jadi Pak Haji Jakaria, enak ya jadi bapak-bapak. Kalau ditinggi enak ngambilnya. Masya Allah. Iya. Ya, makanya tuh banyak anak-anak kumpul, dikira temennya itu ibu bapak. Mui pernah pengajian di daerah Lampung Barat. Begitu pengajian di Lampung Barat, ada anak Pak Lurah yang masih usianya 4 tahun bawa-bawa kelereng. Ngomong, main kelereng yuk sama Mumu, ya Allah. Ya. Udah, yang paling penting syukur, alhamdulillah. Mumu dikasih begini ini bukan maunya Mumu kok, bukan maunya orang tua Mumu, ini maunya Allah. Dan makanya Mumu di rumah punya cerminnya tinggi, sengaja supaya bisa mengkaca diri, memperbaiki diri, supaya tahu diri kita ini siapa. Begitu ngelihat, ya Allah, Mumu masih bisa dengar. Ya Allah, Mumu masih bisa menghirup udara. Ya Allah, Mumu masih bisa jalan, walaupun kurang gede dikit. Gitu. Alhamdulillah. Karena kalau udah Allah berikan, kita tinggal terima. Sesuatu yang tidak dipesan jangan diributin, udah nikmatin aja udah. Ya, Bu, ini Mumu begini bukan maunya Mumu, ini bukan pesanannya Mumu, tapi maunya Allah. Jadi kalau sesuatu yang tidak dipesan jangan diributin, dinikmatin. Ibu-ibu datang ke sini cuma dikasih aqua sama roti 1, jangan ribut sama panitia. Orang bukan pesanannya ibu-ibu, yuran aja enggak. Ya, Masya Allah. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, ayo ibu, bu, syukur dengan hati. Alhamdulillah ya Allah, saya punya suami nggak kaya-kaya amat tapi setia. Amin, amin ya Rabbal. Nih, makanya Mimu kasih tips buat istri-istri bapak-bapak. Boleh? Pak, Mimu bisa nggak kasih tips buat istri bapak-bapak? Boleh nggak? Masih ada waktu nggak? Dengerin, bu, suami ibu nggak kaya-kaya amat, rumahnya nggak gede-gede amat, hartanya nggak banyak-banyak amat, tapi ibu pengen kan punya suami setia. Nih, pegang yang 3. 1, ibu coba perbaiki bahasa yang lembut tadi, suguhkan untuk suami. Karena perempuan itu terkenal dengan cerewetnya. Manusia paling cerewet ya perempuan. Setiap harinya beribu-ribu kata dia keluarkan.
Bahkan menurut penelitian dokter, perempuan setiap hari mengeluarkan kata-kata hampir 20.000 kata dikeluarkan. Untuk perempuan. Itu kalau laki-laki, karena laki-laki ini pendiam, gak banyak ngobrol. Adapun kalau laki-laki cerewet, setiap harinya hanya mengeluarkan 10.000 kata. Itu laki-laki yang cerewet. Ya, kalau perempuan yang pendiam, seharinya 15.000 kata. Yang pendiam aja 15.000 kata, apalagi yang cerewet. Ya, maka bu, ibu, dengerin bu, dengerin. Ya, mumpung ada waktunya ngerjain orang tua begini nih. Ibu, lembutkan suaranya di depan suami. Kenapa harus dilembutin suaranya depan suami? Itu syarat pertama ibu, supaya suara ibu didengar terus sama suaminya, terngiang-ngiang. Kan enak pak, kalau istri bapak ngomongnya lembut itu enak. Pedagang toko yang jualannya perempuan, dia bahasanya enak, pembelinya juga nyaman, bener nggak? Wih, pernah pengajian ke Palembang, beli sepatu, beli sendal, yang jualnya perempuan, cantiknya, ya, rambutnya panjang, pakai anrok, bajunya sepotong, bibirnya merah, wahuh. Ternyata bahasanya Masya Allah enak bener. Mau nyari apa pak? Mau nyari sendal nih di sini, enak. Pembeli juga nyaman. Begitu pula ibu-ibu. Pak, nih kopinya, silahkan diminum. Mau nyiapin makan apa pak pagi ini? Nih udah disiapin ikan asin, udah disiapin sambal korek. Walaupun makannya cuma ikan asin, tapi kalau bahasa istrinya enak, jadi nikmat seperti makan daging sapi. Iya nggak? Cuman sayang pak, istri kita ini kadang-kadang kebalik. Kalau sama suami orang lembut, sama suami sendiri kasar. Macem-macem. Di depan suami orang, monggo pamangan se. Di depan suami sendiri, cepetan makan. Malam. Dari tadi disiapin gak mau makan. Itu suami lapar gak jadi lapar, udah kenyang duluan. Kenapa? Karena tegangan tinggi istrinya. Ya Allah, kebalik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini tandanya ngajak berhenti nih. Dan jam berapa? Jam 12, jam 11, ya, kuat sampai jam 3 sore. Ini namanya bukan ngundang tapi ngontrak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, jaga suaranya di depan suami. Yang kedua, kalau pengen punya suami setia, jangan lupa sekali-kali ibu, walaupun udah pada tua, udah pada sepuh, coba anterin suaminya ke tempat kerja. Kalau nggak, setidaknya dianterin sampai pintu rumah kalau suaminya mau kerja. Pak, mau kemana? Mau ke sawah nih pak, aritnya pak. Ini paculnya pak, dianterin. Bahagia suaminya, kerja juga semangat. Nah iya, begitu nyampe keluar pakai manja-manjaan. Papa, noleh ini suaminya, apa sih mama? Waduh. Kalau orang sini bilang sama suaminya, sama istrinya bilangnya gimana pak? Bilang sama istrinya, mama apa mami? Apa my babe? Kalau lagi sayang manggilnya my babe,
Masya Allah. Begitu suaminya keluar dipanggil papa, apa mama? Titi DJ. Waduh, hati-hati di jalan. Kata suaminya, apa itu Titi DJ? Hati-hati di jalan pak, maksudnya. Suaminya nggak mau kalah, siap mama. Dedi Dores. Apa itu, diiringi doa restu? Waduh. Indah gitu kan. Kan kenyamanan satu desa diawali dari keluarga dulu, betul nggak? Kalau keluarganya udah indah, desanya juga jadi indah. Bener nggak? Karena adanya satu kampung, karena adanya satu kakak, satu keluarga. Betul? Karenanya ada desa, karena ada beberapa kampung. Karena adanya kecamatan, adanya beberapa desa. Betul? Mulai dari keluarga dulu, dibikin nyaman, dibikin tentrem. Insya Allah kampung itu jadi tentrem. Kalau kampungnya udah tentrem, desa juga jadi tentrem. Kalau desanya udah tentrem, kecamatan juga tambah tentrem. Kalau kecamatannya udah tentrem, maka kabupaten itu pun menjadi kabupaten yang tentrem sejahtera. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Bu, yang ketiga, kalau pengen punya suami yang setia, nih, ini perwakilan dari bapak-bapak. Kasih cantiknya buat suami ibu-ibu. Nih Pak Camat, Pak DPR, Pak Lurah, sekarang ibu-ibu lagi cantik semua. Insya Allah pulang dari sini jadi mak lampir semua. Udah rambutnya keriting, baju yang dipakai dekil, mambu ketek. Waduh, udah campur aduk. Bu, Mui, kalau memang keluar, kalau memang kita ini sebagai perempuan, kalau pakaiannya kumel kan yang malu suaminya, silahkan pakai pakaian yang bagus. Tak harus bagus, yang penting rapih. Dandan disesuaikan, make up disesuaikan, jangan berlebihan yang isinya mencari perhatian. Ya Bu, ada ibu-ibu yang berlebihan make upnya. Oh, alisnya dikerik. Karena memang nggak ada sifat alis, akhirnya pakai spidol. Kondangan, alisnya spidol. Begitu pulang kondangan, gerimis hujan gede. Assalamualaikum. Suaminya buka pintu. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ada kutil anak. Nggak punya emaknya. Masya Allah. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, cukup ibu-ibu pakaian yang rapih kalau keluar, tidak harus berlebihan. Setuju Pak? Setuju Pak? Ya, tapi kalau di depan suami jadi pahala cantiknya ibu. Insya Allah ibu-ibu tambah solehah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Mui, bagaimana dengan suami? Suami cukup pegang 5, sandang, pangan, papan, perhatian, pendidikan. Pak, kasih pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, kenapa kalau suami membiarkan istrinya pakaiannya tidak sesuai syariat Islam? Istrinya pakai celana sepotong, gaji sepotong, suaminya nggak pernah ngingetin. Itu suami dayus. Dayus la yadkhulul jannah, haram masuk surga. Kenapa? Biarin istrinya pakai celana sepotong, bajunya sepotong, diliatin sama suami orang. Ya Pak, tuh kasih tempat yang indah Pak. Artinya apa? Rumah. Kasih makanan rezeki yang halal dan thayyibah. Yang keempat, jangan lupa suami kasih perhatian. Perempuan bukan cuma sekedar pelampiasan hawa nafsu, tapi perempuan juga butuh perhatian walaupun kelasnya sudah nenek-nenek. Ya Bu, membahagiakan istri pahala terbesar di hadapan suami. Ya, ajak jalan-jalan Pak. Walaupun gak ke Bandar Lampung, jalan-jalan di kebun-kebun karet. Ya, paling banter ke Indomaret. Bawa ke dalam Indomaret, keluarin lagi udah. Yang penting udah ngedingin di Indomaret. Masya Allah. Yang kelima, pendidikan Pak. Jangan lupa, bukan cuma sekedar didik anak, tapi didik istri juga. Kenapa? Pembentukan karakter anak yang soleh dan solehah pada ibunya. Al-ummu madrasatul ula, ibu adalah pendidikan pertama terhadap anaknya. Kalau ibu dididik suami yang baik, insya Allah melahirkan anak yang baik. Kenapa? Karena seorang ibu yang baik. Mudah-mudahan doakan ibu-ibu adalah ibu-ibu yang solehah, yang mencetak keturunan-keturunan yang solehah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Sebab kenapa? Kue bolu tergantung cetakannya. Kalau cetakannya bulat, maka jadi bolu yang bulat.
Kalau cetakannya kotak, ya jadi bulunya kok kotak. Begitu pula dengan seorang istri akan melahirkan anak, tergantung istrinya. Kalau istrinya cerewet, anaknya akan lebih cerewet. Kalau istrinya pelit, anaknya akan lebih pelit. Kalau istrinya kurang ajar, anaknya akan lebih kurang ajar lagi. Itu tergantung cetakannya. Maka dari sekarang, ayo Pak, yang cetakannya bulat, lurusin. Yang cetakannya melenceng, benerin. Tuh, ya, mudah-mudahan anak-anak ibu bapak terlahir dari seorang perempuan yang soleh dan soleha. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yuk, syukur dengan hati. Jangan melihat dunia jangan ke atas, tapi lihat dunia ke bawah. Hari ini kita bisa makan, kemungkinan saudara kita ada yang belum makan hari ini. Maka mudah-mudahan setiap yang rezeki yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, tanda syukur kepada Allah, kata Imam Ghazali, ialah syukur fil badan. Ayo aplikasikan tanda syukur kita kepada Allah. Pertama, jaga kampung kita, jaga nama baik desa kita. Kalau memang ada, setidaknya paling dasar, kalau memang ada sampah di tengah jalan, bersihkan sampah di tengah jalan. Itu sudah menjadi ibadah di hadapan Allah. Sedekah perbuatan kita ialah membersihkan kotoran, membersihkan tempat di perjalanan. Mungkin ada paku, mungkin ada duri di tengah jalan, kita sisingkan, kita bersihkan. Termasuk amalan-amalan yang jadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi kebersihan, bahkan budi pekerti, akhlak yang baik di desa itu. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah beberapa hal yang disampaikan, beberapa poin yang disampaikan. Mohon maaf mungkin terlalu panjang lebar, atau masih banyak kehilapan dan kekurangan, karena mau perjalanan lagi ke Tanggamus. Doakan supaya sehat, panjang umur. Yang paling penting doain supaya cepat gede. Ini waktunya udah jam 11:30. Ya, ini waktunya anak kecil tidur siang. Tadi malam Mumi sampai itu jam 2:30. Ya, sedang 3 malam. Ini Mumi udah berapa malam tidur jam 12, jam 1, jam 2. Makanya mohon maaf ini Pak Lurah, Pak DPR, Pak Camat Mui nggak gede-gede karena begadang terus. Doakan supaya sehat. Ya, alhamdulillah. Kalau usia Mumu sekarang 25 tahun. Jadi kecil-kecil cabai rawit. Alhamdulillah doanya. Insyaallah nanti nih kita keberangkatan ke sana diberikan kesehatan, panjang umur. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf apabila masih ada kehilapan dan kekurangan baik penyampaian Mumui maupun tingkah laku Mumui. Kepada Allah mohon ampun. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca salawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ya Rabbi sholli ala Sayyidina Muhammad. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Ibu-ibu jangan pulang dulu, nanti ada doa dari ulama kita. Kalau ibu pulang duluan, mau doain suaminya kawin lagi. Buah jeruk, buah delima, buah pepaya, buah salak, itulah buah-buahan yang ada di pasar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.